Shalom, saudaraku yang terkasih. Shalom. Ya, puji Tuhan, di hari ini, di minggu kedua lagi bulan Juni, kita sungguh telah diberkati Tuhan melewati hari-hari sebelumnya. Dan kita terus masuk lebih dalam lagi dalam perjalanan hidup kita, di dalam tuntunan firman-Nya. Dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 4, ayat pertama hingga ayat yang ke-25. Bunyinya demikian: Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Dalam keadaan manakah hal itu diperhitungkan, sebelum atau sesudah ia disunat? Bukan sesudah disunat, tetapi sebelumnya. Dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditujukannya sebelum ia bersunat. Demikianlah ia dapat menjadi bapa semua orang percaya yang tak bersunat, supaya kebenaran diperhitungkan kepada mereka, dan juga menjadi bapa orang-orang bersunat, yaitu mereka yang bukan hanya bersunat tetapi juga mengikuti jejak iman Abraham bapa leluhur kita pada masa ia belum disunat. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman. Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman, supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyak nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya,
tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Demikian bagian firman Tuhan yang kita telah baca dari kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25. Demikian bagian firman Tuhan ini. Saudara, kita hari ini juga akan masuk di dalam sebuah pemahaman yang saya iringi atau saya bangun di atas sebuah tema, yaitu berharga di mata Allah. Saudara yang terkasih, di manakah kita menemukan kata berharga di mata Allah? Tentunya hal-hal ini telah diungkapkan oleh Nabi Yesaya jauh sebelumnya. Jadi 800 tahun sebelum Yesus lahir, Nabi Yesaya telah menubuatkan bahwa kamu adalah orang atau umat yang berharga di mata Allah. Saudara, berharga di mata Allah, kita mau melihat ada sebuah statement atau sebuah pernyataan yang membuat kita untuk mengerti berharga di mata Allah ini. Statement ini tentunya kita ambil di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23, bunyinya demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dosa adalah sebuah statement yang memang dibukakan di dalam kitab Roma ini dan seluruh Alkitab, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, bahwa dosa membuat kemuliaan Allah hilang dari manusia. Dan kalau kemuliaan Allah itu hilang, itu berharga, itu berarti bahwa manusia tidak berharga di mata Allah. Saudara, ini statement ini yang perlu kita perhatikan baik-baik, bahwa manusia memang pernah mengalami fase-fase kehidupan. Yang pertama yaitu mereka dipenuhi dengan kemuliaan Allah. Lalu karena dosa, mereka berbuat dosa, Adam berbuat dosa, maka kemuliaan Allah itu hilang daripada manusia. Nah, ini baru disebut fase yang berikutnya, di mana kita lihat sekarang sampai hari ini bahwa fase tentang kehilangan kemuliaan Allah itu memang ada benar-benar. Salah satunya apa? Kematian. Kematian manusia mati itu pertanda bahwa itu kemuliaan Allah itu hilang. Kedua, sakit. Ketiga, lemah. Keempat, menjadi bodoh. Ini adalah fakta-fakta. Karena berbicara tentang kemuliaan Allah, itu berbicara tentang semua kesempurnaan. Apa yang ada di dalam diri Allah, itu ada di dalam diri manusia. Apa yang ada dalam pribadi Allah, atributnya, yaitu kemuliaan, kemahatauan, kekekalan, kekuatan, itu ada pada Allah. Dan itu pada fase penciptaan, itu diberikan kepada manusia, Adam dan Hawa. Mereka pada mulanya tidak akan mati. Mereka akan hidup selama-lamanya. Mereka akan hidup dalam kekuatan, kecerdasan, hidup di dalam keabadian, tidak ada penyakit. Nah, inilah yang kita harus tahu tentang hilangnya kemuliaan Allah. Tanda-tandanya itu seperti apa? Nah, inilah tanda-tandanya dalam bentuk fisik. Ya, saudara, akhirnya kita menemukan di era perjanjian baru yang disebut berharga di mata Allah. Inilah yang kita bicarakan. Kita mempunyai kerinduan untuk berharga di mata Allah. Ada di dalam hati nurani kita yang paling dalam. Ingin berkenan kepada Tuhan. Ingin diberkati oleh Tuhan. Ingin mengalami persekutuan lagi dengan Tuhan dalam hidup ini. Itulah kerinduan yang terdalam dalam hati manusia. Bahwa apa yang pernah Tuhan tahu dalam manusia tentang kemuliaan Tuhan, itu ingin diraih kembali. Maka
dalam nubuatan-nubuatan para nabi, khususnya Nabi Yesaya, ketika kamu tiba waktunya Tuhan mengampuni dosamu, maka kamu akan berharga di mata Allah. Nah, nubuatan ini terjadi ketika Yesus datang ke bumi. Jadi Yesus adalah nubuatan janji Allah tentang pemulihan, bahwa manusia akan berharga lagi di mata Allah. Manusia akan lagi dipulihkan kemuliaannya. Dan inilah akan masuk kepada fase, kepada dunia baru. Tentunya tanda-tanda itu sudah ada di zaman sekarang. Kita akan mengalami sukacita, mengalami hal-hal yang berharga. Kita dipulihkan secara fisik, secara IQ kita dipulihkan, secara mental dan moral juga dipulihkan. Ini sehingga kita generasi manusia di akhir zaman menjelang masuk kepada keselamatan. Ini semakin banyak orang akan berbondong-bondong datang kepada Yesus Kristus. Karena disinilah sarana yang Allah sediakan untuk manusia mendapatkan kemuliaannya lagi. Itulah sebabnya tema di hari ini adalah berharga di mata Allah. Jadi tema ini akan membawa pikiran kita, suatu pemahaman kita lagi, bahwa kita akan menemukan harga diri kita, berharga di mata Allah, dengan cara kita datang kepada Yesus Kristus. Saudara yang kekasih, di dalam kitab Roma pasal 4, yang kita sudah baca pasal 4 ayat 1 sampai dengan 25 ini membukakan bagaimana pengalaman Abraham dalam masa latar belakangnya dia, di mana Rasul Paulus mengangkat pengalaman hidup Abraham. Abraham adalah salah satu sosok seseorang yang memang berlatar belakang dari negeri Ur Kasdim. Sebuah negeri atau daerah atau sebuah kota yang pada era kehidupan Abraham 2000 tahun sebelum Masehi. Artinya 2000 tahun sebelum Yesus lahir, Abraham ini hidup. Dia hidup di suatu negeri atau kota yang namanya kota itu Ur Kasdim. Kota Ur Kasdim sekarang kalau kita membuat peta di dunia ini, itu berada di daerah negeri Irak. Ya, Irak. Ini wilayahnya negeri Irak sekarang. Dan memang Abraham ini merupakan gen yang akan melahirkan orang-orang Irak sekarang ini. Namun kita melihat bahwa apa yang dijelaskan, ditampilkan di sini, bahwa Abraham dipanggil oleh Allah keluar dari negerinya Ur Kasdim, pergi mengikuti tuntunan Allah. Dan dari era Abraham ini, Abraham adalah generasi ke-10 dari Nuh. Jadi setelah Nuh diselamatkan oleh Allah dari air bah, Abraham ini adalah generasi ke-10. Allah memanggil Abraham keluar dari negerinya. Kenapa, saudara? Di negeri di mana Abraham hidup, orang tuanya, nenek moyangnya, itu semua menyembah berhala. Dewa-dewa yang dikumpulkan oleh nenek moyang mereka untuk disembah, karena tidak ada firman untuk mereka menyembah Allah. Nah, itulah sebabnya Allah berfirman kepada Abraham supaya Abraham menyembah Allah, bukan menyembah berhala-berhala orang tua dan nenek moyangnya di negeri Ur Kasdim. Kembali Abraham mengikuti janji Tuhan, sehingga dia menantikan apa yang Tuhan janjikan. Abraham kemudian mendapat penggenapan. Akhirnya Tuhan menggenapi janji itu, dan setelah itu baru Abraham disunat. Nah, dikatakan oleh firman Tuhan, jadi Abraham adalah bapak orang-orang beriman. Jadi dia di sini ditampilkan bahwa Abraham dipanggil Tuhan sebelum ia bersunat. Dan setelah dia menerima penggenapan janji itu, baru dia disunat sebagai meterai perjanjian itu. Jadi saudara-saudara, dijelaskan bahwa ketika Rasul Paulus menginjili orang-orang Yahudi di kota Roma, dia mau menjelaskan bahwa orang bersunat dan orang tidak bersunat itu akan dibenarkan oleh Yesus Kristus. Jadi di sini peranan Yesus Kristus. Yesus Kristus akan menggenapi janji Allah kepada manusia, bahwa manusia akan berharga di mata Allah melalui Yesus Kristus kepada semua orang, baik yang mereka sudah bersunat, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka punya tradisi adalah
kalau menjadi Yahudi harus disunat. Setiap keturunan Yahudi harus laki-laki disunat. Ya, ini pemahamannya. Nah, saudaraku yang terkasih, kembali kita melihat bahwa apa yang disebut berharga ini kita dapatkan ketika kita beriman kepada Yesus Kristus. Di era zaman sekarang ini, ketika gereja sudah hadir, kita merupakan warisan daripada apa yang diajarkan oleh para rasul. Mereka mengajarkan bahwa Yesus Kristuslah yang merupakan tempat bagi semua orang yang belum menjadi Yahudi dan yang sudah menjadi Yahudi supaya memperoleh kebenaran, supaya memperoleh harga diri berharga di mata Allah. Jadi iman kepada Yesus Kristus adalah dasar satu-satunya untuk manusia mendapatkan penghargaan atau berharga di mata Allah. Ini saudara-saudara, harus kita ketahui bahwa untuk memulihkan kemuliaan manusia yang telah hilang itu tidak ada jalan lain, hanya satu jalan, yaitu beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan. Oh, Dia adalah Tuhan. Saudara, kalau kita memperhatikan kata berharga di mata Allah, ini kita baca dalam kitab Roma pasal 4 ayatnya yang ke-4 bunyinya demikian. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Ya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan kalimat ini, maka kebenaran itu diperoleh dari orang yang beriman, bukan orang yang bekerja. Ya, kita perhatikan baik-baik. Bekerja di sini artinya tanpa percaya kepada Yesus Kristus. Jadi dengan kata lain, hukum-hukum yang ada Tuhan tetapkan di bumi ini, ada orang berusaha mengikutinya, seperti hukum Taurat. Hukum Taurat Tuhan berikan kepada Musa supaya orang Israel melakukan hukum itu, dan mereka ada di dalam sebuah tuntunan hukum. Ya, tentunya ini di mata Allah ini sebagai sesuatu yang bekerja. Nah, melakukan hukum Tuhan seperti ini itu disebut bekerja dengan kekuatan manusia. Jadi kita atau dengan kata lain manusia, atau katakanlah orang Israel yang menerima hukum Taurat itu adalah orang-orang yang dituntut bekerja, bukan anugerah. Jadi kalau orang bekerja pasti ada lemahnya, pasti ada salahnya, dan pasti tidak ada kesempurnaan yang dihasilkan oleh orang yang bekerja. Jadi dengan kata lain, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan itu baik, tetapi itu tidak membuat orang Israel menjadi sempurna, karena mereka pasti ada salah dan cacat dan tidak taat. Inilah yang disebut bekerja. Nah, kita melihat dikatakan orang yang bekerja itu dia bukan disebut menerima hadiah, tapi itu menerima haknya. Beda antara hak dan hadiah. Hak itu karena dia bekerja, sedangkan hadiah dia tidak bekerja, tapi diberi, tetapi melalui sebuah proses yang disebut beriman. Nah, itulah sebabnya ada dua kondisi di dalam kehidupan manusia, yaitu bekerja dan beriman. Beriman ini orang tidak bekerja, dia hanya percaya. Sedangkan orang yang bekerja mati-matian berjerih payah, bagaimana berusaha supaya tidak bercela atau tidak salah, supaya sempurna melakukan seluruh hukum Taurat. Nah, di mata Tuhan melihat memang manusia tidak mampu menjadi sempurna. Itulah sebabnya butuh anugerah iman. Dan iman ini adalah disebut hadiah. Nah, hadiah ini disebut apa? Kalau di dalam bahasa Yunani dikatakan mistos. Mistos itu kalau diterjemahkan itu artinya upah, hadiah. Jadi kita perhatikan antara bekerja dengan pemberian itu, kita melihat
mana yang lebih enak bagi manusia? Tentunya pemberian. Allah menyediakan sebuah zaman yang disebut zaman anugerah, zaman hadiah, bukan bekerja. Jadi kalau kita memperhatikan perjanjian lama itu, istilahnya itu perjanjian lama. Apa itu? Di situ manusia dituntut bekerja. Bekerja berdasarkan hukum-hukum yang Tuhan telah berikan, hukum Taurat. Nah ini bekerja. Nah jadi kalau bekerja ini, kalau kita lihat berdasarkan waktu, tidak ada seorang Israel pun yang mampu melakukan hukum Taurat sempurna. Sejak hukum Taurat diberi mulai dari Musa sampai kepada Yesus lahir, tidak ada seorang pun mampu melakukan hukum Taurat secara sempurna. Maka kalau melihat dari penilaian, itu berarti bahwa tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Karena tidak sempurna. Yang Tuhan cari sempurna 100%, bukan 99,9%. Yang Tuhan cari 100, tidak bercacat celah, karena Tuhan itu kudus, tidak bercacat celah. Tuhan itu suci, Tuhan itu 100. Kalau manusia tidak sampai 100, tidak berkenan. Nah itulah penyebabnya Tuhan menghadirkan anugerah. Dan anugerah ini disebut hadiah, mistos. Itu adalah melalui iman. Jadi karena bekerja melakukan hukum Tuhan sudah tidak mampu, maka Tuhan memakai melalui jalur iman. Saudara perhatikan, jangan kita mau membangga-banggakan diri, saya mampu melakukan hukum Tuhan secara sempurna. Kita menipu diri kita sendiri. Kita baru bisa melakukan 1, 2, kita bilang kita sudah sempurna. Tidak ada. Tidak seorang pun bisa sempurna mampu. Jangankan bangsa lain yang bukan umat Israel. Umat Israel sendiri yang melihat langsung Tuhan memberikan hukum Taurat kepada mereka melalui Musa. Tidak mampu, apalagi kita bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa yang tidak diwarisi, tidak mempunyai benih Abraham. Mau berani mau melakukan hukum Taurat, mau di surga, mau berpuasa, mau mengadakan perpuluhan, mau semua yang dituntut dalam Taurat itu begitu banyak, mempersembahkan domba. Tidak bisa, saudara, tidak mampu. Itu sebabnya kenapa Yesus datang, karena untuk menolong manusia kita tidak mampu ini. Dan supaya terjadi apa disebut kemuliaan Allah itu kembali kepada semua manusia di muka bumi. Maka dari sinilah Yesus menghadirkan harga diri manusia di mata Allah. Kita menjadi berharga di mata Allah. Ini yang akan menjadi visi Tuhan datang ke bumi. Dan firman yang diberikan kepada manusia dalam perjanjian baru. Supaya kita mengerti bahwa Yesus datang untuk memperbarui hidup kita. Kita berkenan kepada Allah. Dan inilah menjadi cikal bakal kita masuk surga. Tidak bisa ada jalan lain. Taurat sudah jalan buntu. Mau jalan apa? Taurat tidak bisa mampu menembus surga. Taurat tidak mampu membawa manusia ke surga. Hanya Yesus. Itulah saudara-saudara. Perhatikan baik-baik. Saya sampaikan firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita perlu begitu jelas menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada seorang pun bisa berkenan kepada Allah kalau dia melakukan hukum Taurat, karena tidak sempurna. Sekali lagi, dan itulah sebabnya kita melihat di dalam ayat 16 dikatakan pasal 4, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Jadi artinya begini saudara-saudara, mereka yang keturunan Abraham karena melakukan hukum Taurat, dan mereka yang bukan keturunan Abraham tapi melalui iman Abraham, itu dibenarkan oleh Allah karena percaya kepada Yesus Kristus. Ini dipersatukan dalam Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, kita bukan keturunan Abraham secara fisik, tapi kita mewarisi iman Abraham. Maka Yesus Kristuslah yang memulihkan kita sehingga kita berharga di mata Allah. Ini perhatikan baik-baik. Ya saudara yang percaya kepada Kristus Yesus hari ini, dan saudara-saudara yang tentunya keturunan Abraham secara fisik Yahudi, ya,
yang memegang Taurat, ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara berharga di mata Allah. Kembali kemuliaan Allah diberikan kepada saudara sampai pada cikal bakal masuk ke dalam kerajaan surga itu. Ini saudara-saudara, ini yang kita mau melihat, nilai berharga di mata Allah. Saudara yang terkasih, mari kita melihat bagaimana kita sampai disebut berharga di mata Allah. Mari kita baca di dalam Roma 4 ayat 7 sampai 8. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Ini yang menjadi berharga di mata Allah. Ialah karena pelanggaran-pelanggaran dosa kita, dosa manusia tidak diperhitungkan oleh Allah, dilupakan atau tidak dipakai sebagai penilaian. Itulah sebabnya disebut kembali berharga. Maka disinilah pengampunan dosa. Yesus Kristus datang. Maka Yesus Kristus datang ke dunia. Puncaknya adalah harus mengerjakan poin penting adalah mengampuni dosa manusia. Dia mati di kayu salib. Itulah proses inti daripada pengampunan dosa. Dan inilah saudara-saudara, kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita dibukakan rahasia bahwa pengampunan dosa telah diberlakukan kepada kita. Kita telah diampuni dosa. Inilah yang membuat kita berharga di mata Allah. Dan kita hidup berkenan kepada Allah hari demi hari sampai kepada kegagalan. Ini yang harus kita tahu, nilai berharga di mata Allah. Jadi saudara percaya kepada Yesus Kristus itu ada nilai berharga. Jangan anggap ini sesuatu yang biasa seperti yang lain. Yang seperti yang dilakukan oleh katakanlah orang Yahudi sebelum mereka percaya kepada Yesus Kristus. Mereka melakukan hukum Taurat tetapi tidak sempurna di hadapan Allah. Tidak sama. Jadi berbeda ketika percaya kepada Yesus Kristus. Berbeda jauh daripada apa yang disediakan Taurat, apalagi yang lain di dunia ini. Saya perhatikan kualitas hidup saudara ketika percaya Yesus Kristus itu sungguh-sungguh nyata. Saudara telah memiliki sesuatu yang baru, yang memang Allah melihat itu adalah hal yang benar, adalah sesuai dengan tuntutan Allah untuk kehidupan pemulihan hidupmu di dunia ini dan di kekekalan. Saudara tidak akan masuk ke dalam kekekalan ke surga tanpa melalui cara yang Tuhan sediakan ini, yaitu melalui percaya kepada Yesus Kristus. Ini saudaraku, inilah yang kita mau melihat kunci-kunci daripada iman Kristen. Jadi kalau kita melihat bahwa apa yang telah Yesus Kristus kerjakan, maka kita akan tetap di dalam apa yang Tuhan telah tetapkan. Tuhan telah tetapkan, berarti kita mengikuti ketetapan Tuhan. Ini yang kita harus hubungkan dengan hidup kita, dengan rasio kita, cara mengingat, mengerti kehendak Allah. Jadi kehendak Allah ialah supaya manusia menerima Yesus Kristus, supaya mereka berkenan dan berharga di mata Allah. Kembali kita memperhatikan pada Roma pasal 6 ayat 21-22, kita memperhatikan sebagai sebuah pembanding bagi kita. Ayat 21 dan 22 bunyinya demikian. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua ini menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ini saudara-saudara sudah merupakan perjanjian baru. Hidup kekal adalah perjanjian baru. Saudara melihat ini adalah pengetahuan iman, pengetahuan yang memang harus ada dalam iman kita. Jadi iman kita kepada Kristus Yesus isinya apa? Ya ini pengetahuan ini, bahwa kamu dipersiapkan untuk hidup yang kekal. Itu pengetahuan. Jadi kalau kamu tidak memiliki pengetahuan ini, kamu berkata percaya Yesus Kristus, itu tidak mempunyai makna apa-apa. Maka saudara adalah orang-orang bodoh yang tidak mengerti wahyu Tuhan. Jadi isi iman yang harus kita tahu dalam iman Kristen, isinya adalah pengetahuan tentang hidup yang kekal.
Jadi harus kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Itu pengetahuan dalam dirimu. Dan ini, pengetahuan ini bukan dibuat oleh manusia. Tapi pengetahuan ini datang dari Tuhan, datang dari surga, pemberi hidup kekal ini. Jadi, saudara-saudara, tidak ada yang bisa mengganggunya. Zaman tidak bisa menggoyahkan, zaman tidak bisa menghapus pengetahuan ini. Jadi kalau kita tahu pengetahuan seperti ini, maka kita harus mengerti dan memegangnya, mematuhinya. Kalau saudara mematuhi hukum-hukum pengetahuan yang ada di bumi ini, mengapa saudara tidak mematuhi hukum pengetahuan dari surga? Saudara mengikuti cara-cara ilmu yang sudah ditampilkan di bumi. Bagaimana cara memasak, bagaimana cara berbisnis, bagaimana cara bertani, bagaimana cara membangun rumah. Itu pengetahuan semua, saudara bisa mengikutinya. Dan itu berhasil. Kenapa pengetahuan tentang surga yang berisikan tentang hidup kekal di dalam imanmu? Kenapa kamu tidak mau mengikutinya? Ini perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Di dalam proses hidup kita ini, pengetahuan itu menentukan kita posisi berdiri. Kalau kita berdiri saat ini berdasarkan pengetahuan yang kita punya, disitulah kita berdiri. Kalau kita punya pengetahuan tentang bagaimana tidak berkenan kepada Tuhan, disitulah kita berdiri. Hidup dalam dosa terus menerus. Dan kalau kita punya pengetahuan tentang bagaimana hidup yang kekal, maka kita akan percaya kepada Yesus Kristus. Kita berdiri di atas iman itu, dan kita hidup di dalam kebenarannya. Itulah pengetahuan. Maka saudara-saudara yang terkasih, lihat pengetahuan ini. Pengetahuan di dunia ini kita harus bisa melihat dengan jelas dan terang. Harus ada pengetahuan iman itu, harus juga saudara miliki selain pengetahuan di dunia ini. Maka pengetahuan iman itu tidak boleh hilang dan ditutupi oleh pengetahuan di bumi ini. Ini perhatikan baik-baik. Maka di dalam berharga di mata Allah, pengetahuan tentang iman percaya pada Yesus Kristus harus saudara miliki dengan jelas dan kuat. Dan perjalanan hidup saudara diberkati dan selalu berbahagia dalam hari lepas hari, termasuk pekerjaan, rumah tangga, berbisnis, dalam segala hidup saudara sampai masa tua saudara diberkati Tuhan. Maka biarlah pengetahuan ini itu mengisi iman saudara di hari-hari ini dan ke depan, dan generasi berikutnya. Ajarkanlah ini kepada generasi saudara, anak cucu saudara yang mendengarkan firman Tuhan, biarlah mereka juga beroleh hak hidup untuk mendapatkan anugerah sebagai hadiah dari Tuhan. Biarlah semua ini membahagiakan kita, menyukakan hati kita, memasuki hidup hari-hari hidup kita di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.